Salam saudara Bapak Ibu dimanapun berada. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh tetap beribadah. Walaupun Bapak Ibu beribadah di rumah, yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dan saya berdoa Bapak Ibu dalam keadaan baik. Pada pagi hari ini ibadah kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dono Waluyo dan akan dilayani perjamuan kudus. Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian dengan penuh sukacita. Kita memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dan kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, terpujilah namamu, Engkau yang telah memelihara kami. Tuhan yang telah memungkinkan kami pada saat ini dapat berkumpul satu sama lain di hadirat Allah untuk memuji, menyembah, dan beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami. Engkau hadir di dalam setiap keluarga, hadir di dalam setiap pribadi yang selalu rindu akan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih jika Engkau telah memungkinkan kami pada saat ini berkumpul untuk beribadah bersama-sama di dalam rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ibadah raya pada pagi ini kiranya terjadi dan berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia serta damai sejahtera yang mengalir dari tahta Bapa di surga
kiranya diam dan memerintah di dalam setiap orang yang rindu akan kehadirannya. Haleluya, haleluya, amin. Nas pembimbing pagi hari ini diambil dari Matius 24 ayat 10 dengan bunyi demikian. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Bapak Ibu, sekalipun kondisi kita dalam keadaan sulit, tetapi tidak mengurangi sukacita untuk tetap datang beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah satu-satunya sumber pertolongan, sumber perlindungan, dan sumber kekuatan bagi kita. Mari sama-sama kita menyatakan, Kau Tuhan, sumber penolong dalam hidupku.
Firman-Mu yang menopang kami, Firman-Mu yang memulihkan kami, Firman-Mu yang menyembuhkan kami. Kami perlu Engkau Tuhan sepanjang hidup kami Bapa. Pegang tangan kami, jangan pernah Kau lepaskan. Biarlah kami hidup akan Firman-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tetap kuat karena Engkau selalu
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan jikalau pada saat ini kita dapat bertemu di dalam ibadah raya pada pagi ini dan kita semua masih di dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, pada saat ini kami kembali lagi datang kepadamu Tuhan dengan satu kerinduan. Kiranya Roh Kudus yang akan bekerja di dalam pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman Allah akan diberitahukan dengan karya-Mu, sehingga pada saat kami mendengarkan firman-Mu, kami sama-sama diberkati. Dan biarlah Roh Kudus akan terus berkarya di dalam pemberitaan, sehingga kehendak Bapa, hati Bapa itu akan sampai ke dalam jiwa kami. Urapi hamba-Mu ini, biarlah hamba-Mu ini menyampaikan di dalam kuasa dan kehendak-Mu dan urapan-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaan-Mu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap nama-Nya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta,
kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Berbahagialah saudara-saudara dan saya yang bukan hanya membaca firman Tuhan ini, tetapi merenungkan dan juga menjadi pelaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema yang saya angkat dari pembacaan kita hari ini adalah bahaya kemurtatan sebagai suatu peringatan. Bahaya kemurtatan suatu peringatan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, secara khusus kita semua bersyukur kepada Tuhan, di mana saat ini kita telah memasuki bulan baru di dalam bulan Agustus, di mana bulan Agustus ini adalah bulan di mana spesial buat kita semua, spesial juga buat bangsa kita. Ada banyak peringatan-peringatan yang terjadi di dalam bulan Agustus. Di bulan Agustus kita bisa memperingati HUT RI, dan juga lebih spesial lagi tanggal 16 Agustus. Ini hari yang sangat spesial buat jemaat POTK karena sebagai hari ulang tahun. Di balik hari-hari istimewa itu, tentunya kita juga diingatkan oleh banyak hal. Apakah tokoh-tokoh tokoh-tokoh di dalamnya, kalau kita memperingati HUT RI, tentunya kita akan teringat tokoh siapa yang dibalik dari kemerdekaan itu. Dan juga ada banyak peristiwa yang kita ingat sebelum dan sesudah hari itu. Kita juga seringkali mengingat sejarahnya, peristiwa-peristiwanya, dan banyak hal. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita juga saat ini, sekarang ini, juga sering mengingat-ingat tentang kondisi bangsa kita, kondisi gereja kita, kondisi saudara-saudara kita seiman, baik yang dekat maupun yang jauh. Kita sering mengingatnya, dan saya percaya seperti renungan di minggu lalu ketika kita mengingat mereka, kita mendoakan. Pastilah kita akan mendoakan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan dari apa yang telah kita baca pada saat ini, pada pagi hari ini, Paulus juga ingin mengingatkan kepada jemaat di Ibrani. Karena saya termasuk orang yang sangat-sangat percaya bahwa penulis kitab ini walaupun tidak ditulis seperti biasanya, tetapi saya percaya bahwa dilihat dari gaya bahasanya, caranya dia menulis, ini adalah tulisan Paulus. Sehingga saya simpulkan Paulus ingin membangkitkan kembali, ingin mengingatkan kepada jemaat itu untuk mencegah kemurtatan.
untuk mencegah kemurtatan dengan cara bagaimana jemaat itu bangkit di dalam pengharapannya, supaya mereka juga terus bertekun dan menunjukkan kepada siapapun tentang imannya, serta Paulus ingin mendorong mereka untuk menjalankan kewajiban. Kondisi jemaat Ibrani saat itu sebenarnya tidak jauh juga seperti mirip dengan kondisi kita sekarang. Apa? Rentan terhadap kemurtatan serta rentan terhadap kerapuhan iman. Di hari-hari belakangan ini, saudara-saudara, kita juga dapat melihat berita-berita di medsos atau mungkin di media yang lain, berita-berita online tentang begitu banyaknya orang-orang yang sedang murtad, meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya. Dan oleh karena berbagai keadaan, oleh karena berbagai kondisi yang seperti kita rasakan pada saat ini, Paulus telah menulisnya itu mulai pasal 5 dan di awal pasal 6 dalam kitab Ibrani ini. Mari kita memperhatikan bagaimana Paulus memberi suatu peringatan kepada jemaat ini supaya betul-betul mencegah adanya pemurtatan itu, saudara. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-9. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Apa yang Paulus katakan tentang jemaat di Ibrani itu bisa kita lihat ayat-ayat sebelumnya, saudara-saudara, tentang orang-orang yang murtad itu. Memang satu fakta menyedihkan kalau ada orang-orang yang murtad. Murtad artinya dia memang meninggalkan dari jalan Tuhan, sekalipun mereka barangkali telah menerima siraman-siraman rohani. Di dalam ayat yang ke-9 itu sesuatu yang menarik, memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Wah, ini luar biasa, saudara. Hal-hal yang menyertai keselamatan itu adalah hal-hal yang tidak lepas dari keselamatan. Sekalipun Paulus bicara yang keras terhadap jemaat di Ibrani, namun Paulus mempunyai satu keyakinan bahwa mereka memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Hal-hal yang menyertai keselamatan itu ialah hal-hal yang lebih baik daripada apa yang sudah dinikmati oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu sepertinya telah memiliki sesuatu yang mengandung keselamatan, tetapi waktu yang menentukan sehingga dia murtad, dia meninggalkan. Ternyata mereka tidak lebih baik, saudara. Dan ini dapat terlihat dari pemberitaan dan sikap kita. Paulus dalam penyampaian dalam surat-suratnya itu, saudara-saudara, tidak selalu menyampaikan hal yang enak-enak saja, tetapi juga dengan teguran-teguran keras. Hal ini juga sebagai satu bentuk yang dibutuhkan oleh jemaat. Kalau kita mendalami lebih dalam daripada pokok-pokok pikiran dalam kitab Ibrani, betul Paulus menegur dengan keras. Paulus berbicara dengan tegas, dan hal ini supaya apa, saudara?
supaya jemaat itu begitu menyadarinya betapa memang tantangan iman itu bukan hal-hal yang kita abaikan begitu saja. Biasanya orang-orang munafik itu hanya menyukai hal-hal yang enak-enak didengar, yang enak-enak saja. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hal yang berikut, apa yang mendorong Paulus untuk menyampaikan dorongan untuk melakukan kewajiban seperti yang disampaikan di dalam ayat yang ke-10? Sebab Allah bukan tidak adil sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-10 ini sebetulnya menunjukkan bagaimana orang-orang yang memang ada di jalan kemurtatan itu biasanya dia akan menuduh Allah itu tidak adil, menuduh Allah itu melupakan pekerjaannya, menuduh Tuhan itu tidak mengasihi. Sekalipun orang-orang itu sebelumnya menjadi orang-orang yang giat dalam pelayanan. Paulus ingin menyampaikan bahwa memang kita mempunyai kewajiban untuk untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan sebagai bentuk kasih kita kepada Dia. Allah telah mengerjakan dasar kasih yang kudus dalam diri jemaat, dan itu tidak mungkin dilupakan. Tuhan tidak mungkin melupakan, saudara-saudara. Walaupun banyak orang yang menuduhnya bahwa ia atau Tuhan itu lupa. Barang siapa mengharapkan upah yang berlimpah atas pekerjaan kasih, harus terus-menerus melakukan dan bertekun selama masih mempunyai kesempatan dan kemauan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus melalui ayat ini mendorong kita untuk menyampaikan kewajiban kita, terus-menerus melakukan kewajiban kita. Saya percaya sebagai apapun kita mempunyai kewajiban-kewajiban yang Tuhan tanamkan di dalam diri kita, dan Paulus ingin mendorong kita lakukan itu, dan kita percaya bahwa Tuhan tidak akan melupakan itu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita terus-menerus melihat ayat berikutnya, saudara-saudara, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Saudara-saudara, ada nasihat yang perlu kita perhatikan dari mereka yang oleh iman dan kesabaran mereka yang telah mendapatkan bagian dari apa yang dijanjikan. Kita belajar, kita mengikuti teladan yang baik dari orang-orang yang telah mendahului kita juga. Di sini Paulus mengangkat seorang tokoh yang namanya Abraham. Di dalam ayat 15 ini dikatakan bahwa Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Banyak orang yang seperti tadi saya katakan, Tuhan itu seperti lupa terhadap janjinya, lupa terhadap apa yang telah difirmankan. Tetapi tidaklah demikian. Kita memang harus bersabar seperti Abraham sabar untuk yang akhirnya menerima janji Tuhan. Dan kalau kita perhatikan terus-menerus dan amati ayat-ayat ini, saudara, Abraham suatu gambaran
bagaimana Tuhan merealisasikan janjinya, sekalipun janji-janji itu kadang-kadang tidak masuk akal. Bagaimana Tuhan meneguhkan janjinya kepada Abraham itu diteguhkan dengan cara bersumpah demi dirinya sendiri. Biasanya orang kalau bersumpah itu supaya yakin, sumpah demi ini demi itu. Tuhan sendiri bersumpah demi dirinya sendiri. Hal itu untuk meneguhkan apa yang ia telah janjikan. Nah, saudara-saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, janji-janji dan pengharapan yang diberikan kepada Abraham diangkat Paulus, diperingatkan oleh Paulus supaya orang-orang percaya di Ibrani akan terus tetap memandang kepada Tuhan tentang pengharapan itu. Dan di dalam ayat yang ke-16 saudara, Paulus mengilustrasikan pengharapan yang dibangkitkan untuk jemaat di Ibrani ini seperti sauh. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu apakah arti sauh itu. Sauh itu sebuah besi yang biasanya berbentuk seperti ini, baru di sini ada jangkar. Nah, seperti jangkar itulah sauh. Di atasnya baru ada dililitkan rantai, dan rantai itu tersambung dengan sebuah kapal. Sehebat apapun dan sekuat apapun kapal itu saudara, biarpun 2000 tenaga kuda atau apalah istilahnya, selama sauh itu belum diambil, dia tidak akan pernah pergi. Karena sauh itulah yang mengendalikan atau yang memegang kapal yang besar itu. Dan sauh itu bagian kapal yang tidak kelihatan. Ombak sebesar apapun, dia tidak akan pernah menggeser posisinya. Paling cuma bergoyang ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, atau maju mundur. Tetapi dia tidak akan pernah pergi kemana-mana selama sauh itu belum diangkat. Karena sauh itulah gambaran Paulus yang disampaikan kepada jemaat Ibrani itu. Pengharapan itu seperti sauh yang kuat dan aman. Kenapa? Karena itu masuk di mana Yesus ada di sana. Menurut peraturan Imam Melkisedek, dia menjadi imam di sana. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Inilah pengharapan yang harus dibangkitkan di dalam kondisi seperti yang kejadian dalam kitab Ibrani itu, saudara. Dan kondisi-kondisi ini mirip dengan kondisi kita yang sangat-sangat memungkinkan kita digiring kepada satu pemurtatan. Oleh sebab itu, Paulus memberikan peringatan kepada kita, kepada jemaat Ibrani, agar kita tidak menjadi orang-orang yang murtad. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua mempunyai suatu keyakinan. Saya yakin, Bapak Ibu sekalian juga yakin, bahwa sekarang ini kita, saudara-saudara dan saya, tidak dalam perjalanan menuju kemurtatan. Yang setuju boleh bilang amin. Saudara dan saya yakin bahwa kita semua di sini yang mengikuti ibadah ini tidak dalam perjalanan menuju kemurtatan.
Oleh sebab itu, kita terus meyakinkan diri sendiri melalui kebenaran firman bahwa di dalam Injil itu ada pengharapan dan keselamatan kekal. Oleh sebab itu, sauh itu menjadi pegangan seolah-olah menjadi pegangan oleh kapal itu, karena itulah yang menjadikan kuat dan aman. Di sini firman Allah, di dalam Injil ada pengharapan dan keselamatan, dan kita yakin bahwa di luar Injil, di luar Kristus, tidak ada keselamatan. Kita juga harus diingatkan untuk terus-menerus bertekun di dalam pengharapan akan janji Tuhan, di mana janji Tuhan itu telah diteguhkan di dalam sumpah demi dirinya sendiri. Dan satu lagi yang perlu kita mau garis bawahi di dalam ayat firman Tuhan adalah Allah tidak mungkin berbohong akan janjinya. Allah tidak mungkin berbohong akan janjinya. Tidak mungkin. Saudara-saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ini yang perlu kita bangkitkan, ini yang perlu kita hidupkan di tengah-tengah kehidupan kita yang sulit, di tengah-tengah suasana yang serba susah seperti sekarang. Nah, kalau tidak, saudara-saudara, pastilah kita juga akan digiring kepada satu kemurtatan. Kita akan dibawa, akan terintimidasi supaya kita meninggalkan Tuhan. Saya sudah mengingatkan, inilah waktu, suasana dalam memuji kita, memurnikan kita, khususnya di dalam iman kita. Secara tidak kebetulan, saya yakin Tuhan sudah mengaturnya sedemikian. Saya menyampaikan kepada salah seorang yang mempunyai cukup uang, cukup kedudukan di tempat dia bekerja. Saya sampaikan karena dia harus diisolasi di salah satu hotel di Jakarta. Saya sampaikan, Pak, ingat baik-baik bahwa uangmu yang banyak itu, kedudukanmu yang hebat itu, harta bendamu yang banyak itu, tidak akan pernah bisa engkau mintain pertolongan. Dan apa yang terjadi ketika engkau harus diisolasi, walaupun itu di salah satu hotel, satu-satunya yang bisa menolong hanya Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita hidupkan, kita gairahkan pengharapan kita akan Injil. Karena hanya di dalam Kristus ada pertolongan. Hanya di dalam Kristus ada pengharapan. Di dalam Kristus ada keamanan yang pasti. Karena Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepati. Karena Tuhan telah bersumpah demi dirinya sendiri, dan Tuhan tidak pernah berbohong. Saya percaya janji Tuhan ini buat saudara-saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada pagi ini. Bapa kami di surga, terima kasih. Firman-Mu telah diberitakan bahwa di awal bulan ini Tuhan, kami ada banyak hal yang kami peringati. Tuhan, kami juga diingatkan kembali oleh firman-Mu tentang bahaya kemurtatan. Melalui Paulus di dalam suratnya Ibrani ini mengingatkan kepada kami bahwa kami ini memiliki sesuatu yang lebih baik, di mana sesuatu yang lebih baik itu di dalamnya terkandung suatu keselamatan. Terima kasih Tuhan, supaya kami juga tidak akan jatuh ke dalam kemurtatan itu, sehingga melalui firman-Mu akan terus mendorong kami untuk melakukan kewajiban-kewajiban kami, menghayati dan mengaktualisasi firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan.
Dan kami percaya Engkau tidak akan pernah melupakan hal itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan, firman-Mu telah memberitahukan kepada kami bahwa Injil keselamatan itu yang di dalamnya ada keselamatan bagi kami yang kami dapatkan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, teladan-teladan Bapa beriman Abraham yang telah Tuhan juga selalu berikan kepada kami suatu gambaran untuk menanti janji Tuhan dengan sabar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami percaya dan yakin di dalam pimpinan dan perlindungan-Mu kami tidak berjalan dalam jalan menuju kemurtatan, tetapi akan kami terus hidup di dalam pengharapan, hidup di dalam Kristus, dan dengan sabar menantikan janji Tuhan itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa. Hamba-Mu ini sudah berhenti berbicara, tetapi Roh-Mu yang kudus yang akan terus berbicara kepada kami, sehingga kami sungguh-sungguh bisa dibangun hidup kami, pengharapan dan iman kami di atas kebenaran firman itu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mengambil bagian untuk makan dan minum dari cawan Tuhan. Bagi jemaat, saya pastikan khusus jemaat POTK, saya percaya Bapak Ibu sudah ada roti dan anggur yang telah disediakan dari Komisi Diakoni. Dan bagi saudara-saudara yang lain di luar sana boleh mengikuti di dalam hati saja. Dan apabila ada juga yang telah menyediakan roti dan anggur dapat mengikutinya. Sebelum kita akan makan dan minum dari cawan Tuhan sebagai peringatan akan kematian Tuhan, saya akan membacakan nas pengantar kita yang diambil dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-11, mulai ayat yang ke-23 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mempersiapkan untuk makan dan minum dari cawan Tuhan. Dan kita akan menaikkan satu pujian. Sementara pujian ini dinaikkan, kita juga berdoa dalam hati kita masing-masing, kepala yang berdarah.
Ya Tuhan, firman-Mu telah mengingatkan kepada kami tentang suatu bahaya kemurtatan. Roti dan anggur ini juga memperingatkan kepada kami akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Karya-Mu dalam keselamatan kami. Engkau rela mati di atas kayu salib dengan tubuh yang hancur, dengan tubuh yang terpecah-pecah. Engkau rela menjalani itu Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi kami Tuhan. Tuhan Yesus berfirman, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, karena tubuh-Mu hancur, tubuh-Mu terpecah-pecah, dan darah-Mu tercurah, terkucur habis. Oleh darah-Mu itu Tuhan, kami diselamatkan. Darah-Mu itu yang telah menjadi meterai keselamatan bagi kami. Darah-Mu yang menyucikan kami dari dosa-dosa kami, kehidupan kami yang sia-sia. Dari kuasa maut dan kuasa iblis Engkau lepaskan kami. Darah-Mu itulah yang telah membeli kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus berfirman, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah kamu semua dari cawan ini." Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami Bapa. Engkau telah memungkinkan kami pada saat ini makan dan minum dari cawan Tuhan, di mana iman kami terus-menerus digairahkan untuk melihat kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Kasih-Mu yang tiada batasnya, sehingga Engkau mati rela mati di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak akan pernah mungkin membalas kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami akan terus membawa kuasa penderitaan-Mu dalam hidup kami Tuhan, untuk menyampaikan kepada siapapun bahwa Engkau telah mati menebus kami, menebus manusia dari dosa-dosa dan memberikan keselamatan yang nyata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak.
Kami bersyukur Tuhan, jikalau pada saat ini Tuhan, kami dapat bersama-sama makan dan minum dari cawan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Dalam nama Tuhan kami berterima kasih dan bersyukur atas tubuh dan darah Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan menaikkan doa syafaat kita pada saat ini. Kita masih dalam suasana PPKM level 4, dan kita akan terus berdoa untuk bangsa ini, berdoa untuk jemaat-jemaat yang juga harus menjalani isolasi mandiri di rumah. Kita akan doakan, biarlah Tuhan yang satu-satunya yang akan menjadi penolong bagi kita semua dan juga bagi bangsa kita. Dan doa syafaat ini nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik dan sangat baik. Kebaikan Tuhan itu bukan hanya kami ketahui Tuhan, tetapi kami rasakan. Hari ini kami dapat berkumpul saudara bersaudara. Kami dapat bertemu di dalam ibadah raya pada saat ini Tuhan, karena kasih-Mu. Kami boleh ada sekarang karena anugerah-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu bagi kami. Kami bersyukur padamu Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, saat ini kami dapat bersatu hati, berdoa dan bersyafaat bagi beban-beban doa kami, bagi pelayanan kami dan juga bagi jemaat kami. Saat ini kami terus berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di KBI POTK khususnya, di mana ada banyak keluarga, saudara-saudara yang harus menjalani isolasi mandiri di rumah oleh karena paparan dalam pandemi ini juga ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami bersatu hati berseru dalam nama Yesus. Mari Tuhan jamah dan lawat setiap orang, setiap keluarga, setiap pribadi, sehingga Tuhan sendiri yang akan terus membangun dan menumbuhkan imunitas mereka Tuhan dalam nama-Mu, supaya mereka dapat menjalani ini dengan penuh sukacita, damai sejahtera, dan dengan iman yang kuat dan teguh bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan, dan mereka semua akan disembuhkan dengan pertolongan Tuhan. Demikian juga bagi saudara-saudara kami lain di luar sana juga ya Bapa. Apalagi mereka yang ada di rumah sakit ataupun dimanapun yang sedang menjalani isolasi mandiri. Mari Tuhan lawat negeri kami, lawat bangsa ini. Terima kasih Tuhan, karena kesembuhan lebih banyak daripada yang terpapar. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa karya-Mu telah Engkau nyatakan, dan kami bersukacita atasnya semua itu Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk pelayanan jemaat GKBI POTK di tempat ini Tuhan. Kami terus menyerahkan dalam tangan-Mu. Engkau tahu apa yang menjadi masalah, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Tetapi kami tahu Engkau lebih besar dari semua persoalan dan pergumulan dalam hidup kami, dalam pelayanan kami. Kami percaya Roh-Mu yang kudus yang akan terus bekerja. Setiap keluarga, setiap pribadi lepas pribadi, di dalam menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan kehidupan, khususnya tantangan iman, Engkau jauh lebih hebat daripada itu semua ya Bapa. Karena Engkau tidak di luar sana, tetapi Engkau ada di dalam hidup kami, Engkau ada di dalam hati kami. Kuatkan dan teguhkan kami semua ya Bapa. Dan kami percaya, kami yakin, kami tidak ada di dalam jalan menuju kemurtatan itu. Tuhan terima kasih, pulihkan gereja kami,
Gereja-gereja di Indonesia pun Tuhan pulihkan. Perekonomian kami, rumah tangga kami, perekonomian gereja, Tuhan Engkau pulihkan. Karena Tuhan Yesus adalah pemulih satu-satunya. Terima kasih Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, mulai anak-anak kecil, sekolah minggu, pemuda, remaja, para kaum pria, kaum bapak atau kaum ibu, para lansia, kami serahkan dalam tangan-Mu. Anak-anak kami yang sedang kuliah, bekerja, sekolah, di dalam maupun di luar negeri, Tuhan akan lawat mereka. Biarlah tangan Tuhan yang akan terus menopang kehidupan mereka, memprotek mereka semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia, kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini. Engkau sedang bekerja di tengah-tengah bangsa ini untuk menyelamatkannya, dan kami percaya apa yang terjadi bagi negeri kami ini mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Ada banyak orang yang saat ini sedang mencari Tuhan, tidak bisa mengandalkan uang mereka, tidak bisa mengandalkan kekayaan mereka, tidak bisa mengandalkan status sosial mereka, kedudukan mereka pun tidak bisa mereka andalkan, kecuali mereka hanya mengandalkan Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami hanya juga mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, karena Engkaulah satu-satunya penolong kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami, pulihkan Indonesia, pulihkan negeri kami. Kami percaya Engkau mengasihi Indonesia, Engkau sayang terhadap Indonesia. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama Tuhan. Berkati pelayanan hari ini, sekalipun harus melalui media. Kami percaya di minggu-minggu yang akan datang, kami dapat menjalankan ibadah kami sesuai dengan pengharapan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa kami pada saat ini Tuhan, kepadamu Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami alaskan, di dalam nama-Mu itu juga Engkau telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu dapat menyarukan persembahannya dengan mentransfer rekening yang berada di atas, ataupun dapat menitipkan ke bagian bendahara. Sebelumnya saya akan membacakan nats persembahan yang diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 14 dengan bunyi demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Baik Bapak Ibu, kita akan menaikkan pujian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kita mau katakan, penolong yang selalu setia, yang memenuhi segala keperluan. Dan Dia tidak pernah mengecewakan, Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia,
Tuhan Allah Bapa kami, betul Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau Bapa. Kau yang memberi kekuatan, Kaulah sumber pertolongan bagi kami Tuhan. Kau juga sumber berkat bagi kami Tuhan. Ajar kami mengucap syukur Tuhan, apapun keadaan kami, seberapapun berkat yang kami punya saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau senantiasa memberkati dengan berlimpah-limpah Tuhan. Saat ini Tuhan kami boleh membawa persembahan kami kepadamu Bapa. Kiranya Kau berkati persembahan ini Tuhan, agar boleh kami pakai untuk pelayanan di tempat ini Bapa. Boleh memberkati setiap orang yang di sekitar sini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati tangan yang mengelolanya dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba persembahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, karena Yesus memegang tangan saya dan saudara. Yesus memberi kita kemenangan. Kami katakan, tidak takut sebab Kau besertaku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan mari kita bersatu dalam doa. Biarlah nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, jikalau pada pagi hari ini kami boleh bertemu satu sama lain sekalipun kami harus bertemu di dalam melalui media. Terima kasih atas segala puji-pujian yang kami naikkan kepada Bapa. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Bahkan pada kesempatan hari ini Tuhan, Engkau telah memungkinkan kami untuk makan dan minum dari cawan Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang telah kami lakukan di dalam ibadah raya pada pagi ini akan menyukakan hati Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dan ketika kami akan kembali ke dalam kehidupan kami, ke dalam rutinitas kami, ke dalam di mana Tuhan menempatkan kami percaya Engkau selalu hadir di sana sebagai satu-satunya penolong kami yang sungguh. Terima kasih ya Tuhan, Engkau akan pertemukan kami di waktu-waktu yang akan datang, waktu yang sangat indah, di mana kami dapat beribadah bersama-sama dengan seluruh jemaat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Kami percaya Engkau senantiasa terus akan menyertai kami, memberkati kami dan melindungi kami sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengasihi saudara-saudara sekalian dengan segenap hati. Marilah kita memandang kepada Tuhan, membuka hati kita, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang tulus dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput para salehnya. Terpujilah Tuhan, Immanuel, Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Amin.
Ibadah selesai dan kita akan mengambil saat teduh sejenak.